Halo, selamat jumpa lagi kita dengan sobat-sobat haus. Oke, pada malam hari ini ada perjumpaan kita episode yang ketiga. Kita akan, saya kebetulan ditemani oleh ada Bro Agus, Halo, Bro Fajar, dan Bro Fitri. Oke, kita salam dulu semuanya, semua sobat kita. Ya. Salam Salam haus. Oke, kebetulan pada malam hari ini bacaan Injil kita di Matius 22 ayat 15 sampai 21 mengenai pajak. Ini seru nih sama saudara. Pajak gimana, Bro? Ya, tanggapan mengenai pajak nih. Seharian baca artikel Ya. wajib pajak banyak ditangkap, Waduh. koruptor banyak ditangkap. Waduh. Emang kemarin duitnya Wes. jalanan di dekat rumah gue itu masih jelek tuh. Oke, gitu ya. Gimana orang pajak? Wes. Pajak gimana orang pajak? Kita aja ini. begini Bro Fajar, Oke. Febri, Kayak keras, Bro. Ya. Bro Fitri. Ya. Kalau soal pajak, ya itu emang tugas dari pemerintah daerah. Ya, ya. Pajak itu emang digunakan buat warga negara Indonesia juga, Kembalikan lagi ya. kebaikan lagi keperluannya. Ya, betul. Jadi emang pajak itu emang berarti buat negara. Ya, ya. Itu Pembangunan ya. iya untuk pembangunan. Tapi uang pajak itu kalau nggak sampai gimana itu ceritanya? Wah, kalau uang pajaknya nggak sampai, pasti kan ada data-data, Ya, ya. data-data akurat tuh yang tertulis. Ya. Pasti akan ditegur. Warga negara Indonesia pasti akan ditegur. Oh, iya. Mungkin dikasih suatu surat peneguran Ya. atau mungkin didatangin orang. Nah Ya. itu. Oke, oke. Mulai Bro Fitri gimana? Orang-orang yang bayar soal kemplang pajak, nggak mau bayar pajak itu menurut Bro Fitri itu gimana? Mengaitkan hubungan dengan keimanan secara orang Katolik itu pandangannya Bro Fitri gimana? Silakan. Bro. Kalau menurut hemat saya, Ya. menilik dari bacaan tadi, kemudian soal kaitan dengan membayar pajak, saya pikir ada baiknya kalau kita kaitkan dengan tanggal 17 Agustus adalah tanggal hari kemerdekaan kita. Ya. Betul, ya. Artinya kita merdeka, kita menjadi orang merdeka, merdeka untuk melakukan semua hal yang kita anggap benar. Ya, betul. Boleh melakukan tidak membayar pajak dan boleh melakukan membayar pajak, terserah. Ya. Tapi apakah orang beriman mau melakukan untuk tidak membayar pajak, itu kembali ke diri kita sendiri masing-masingnya. Ya, betul. Jadi ada baiknya kita menjadi orang merdeka untuk melakukan hal yang baik. Kalau menurut saya itu. Oke. Gimana? Beberapa waktu yang lalu Ya. kita itu memiliki tagline Ya. 100% Indonesia, 100% Katolik. Oke. Oke. Firman hari ini berbicara tentang bagaimana kewajiban kita diatur. Ya. Apa yang harus kita bayarkan kepada negara dan apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Oke. Jangan-jangan ini maksud dari semangat itu. Oke, oke. 100% Indonesia, 100% Katolik. Oh, oke. Ya, betul. Jadi bukan berarti kalau kita sudah Katolik berarti kita bebas pajak gitu ya? Betul. Ya, betul. Oh, oke. Karena oke. ternyata ya itu diserahkan kepada individu kita. Ya. Memerdekakan Betul. ya, itu implementasinya. Oh, siap. Wah, mantap tuh ini satu ini. Iya, benar ya. Enggak baru karena Baru nggak ya? sangat emosi sekali melihat banyak pemberitaan yang terjadi ini. Ya, ya. Dan kebetulan kita besok mau 17 Agustus Ah. dengan semangat yang dikobarkan kepada kita, dan kebetulan firman ini sama Sama. Wah, besok. itu memang ini bacaan sudah tepat ternyata ya. Wah, mengenai pajak lagi. Oke, sebenarnya pajak itu kaitannya dengan keimanan itu seperti apa gitu? Kalau menurut saya ya, Iya. pajak menurut dengan berkaitan dengan keimanan. Iya. Itu seperti yang tercantum di Matius 22 ya. Yesus mengatakan ya Iya. bahwa rakyat bebas bayar pajak pada kaisar, Ya. dan kedua bebas wajib membayar pada Tuhan. Oke. Itu dalam arti ya untuk
rakyat, sebagai bayar wajib bayar pajak kepada Kaisar. Mungkin kegunaan dari Kaisar itu yaitu buat kesejahteraan masyarakat rakyat waktu itu ya. Iya. Mungkin dari tentaranya, gemananya ya. Tapi kalau untuk Tuhan, yaitu keimanan kita itu nanti pajaknya itu ya imbalnya itu di surga. Ya. Itu menurut saya itu. Ya. Gimana bro, ada yang mau tambahin? Dengan teknis yang tadi Pak Fitri bilang, Ya. bahwa itu semua memang sudah diatur negara dan di dalam Alkitab, tetapi apakah kita mau melakukannya, Ya. itu individu kita lah yang memang apakah kita memang melakukan atau tidak. Sekarang kalau misalnya aku nggak punya uang, bagaimana aku bisa bayar pajak? Iya. Dan walaupun aku ada uang, aku nggak mau bayar pajak, siapa yang bisa melarang? Ya. Justru di sini kita diminta, iman Katolik kita diminta bagaimana iman itu memerdekakan kita. Kita diberikan kedewasaan dalam rohani untuk dapat melakukannya, jangan-jangan ya. Oke. Bisa jadi. Ya. Oke. Di pajak itu kan sering ada berita bahwa bisa diatur mengenai pembayaran pajak. Misalnya kita harus membayar 10, kita atur sedemikian rupa, kita bayar 2 atau 4. Menurut bro-bro di gimana nih sebagai yang orang yang notabene beriman yang ini pandangan itu ada dengan mengurangi bayar pajak, agak pada gimana? Ibu Fitri nih, tahu nih Ibu Fitri nih. Kalau dari yang aku tahu bro, itu sudah ada hukum yang mengaturnya. Ya. Pendapatan kita berapa, Ya. potong PPN dan PPH berapa. Oh, Jadi kalau itu dikurangin, Ya. sama aja dong kita berbohong. Ayo bro, silakan. Boleh nggak kita mainkan? Ini siapa nih? Apa ini apa ya kayak persepuluhan? Aku mau nanya. Oke. Kalau dalam Silakan. keimanan ya. Ya. Kalau Perpuluhan, Pak berarti Fitri apa? mulai perpuluhan. Kaitannya perpuluhan dengan Nah. pajak. Saya tidak begitu paham tentang perpuluhan, cuman yang saya pahami adalah pajak adalah sebagai kewajiban Ya, warga negara. sebagai warga negara. Dan tadi ada disebutkan juga bayarlah apa yang menjadi hak Tuhan. Nah, Ya. Artinya sebagai warga negara adalah wajib membayar pajak, berarti mengeluarkan. Kalau kita sebagai orang beriman, orang beragama adalah aturan agama adalah apa? Melakukan cinta kasih, lakukanlah itu sebagai kewajiban kita sebagai orang beragama. Kemudian kalau dikaitkan, kalau kita bagaimana kalau kita membayar pajak bisa dikurangi enggak? Itu just kembali lagi bagaimana kita akan melakukan satu cinta kasih kepada sesama separuh atau total. Iya. Ah, Oke. Berarti bisa jadi kalau memang bayarnya separuh, Ya. berarti 50% Indonesia. 50% orang Katolik. Katolik. Oh, Ya. Bisa. Menarik. Oke. Terima kasih sobat-sobat Winil. Ya. Oke, pembicaraan pada malam ini cukup menarik mengenai pembayaran mengenai pajak di dalam bacaan pada malam ini. Terima kasih sobat-sobat Haus yang sudah ikut sharingnya kita pada Ya. malam ini. Mungkin nanti kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Oke, kita salam Ya. sama-sama. Salam Haus. Merdeka. Merdeka. Merdeka.